atas kesempatan teman-teman untuk menyempatkan waktunya mengikuti Zoom presentasi pada kelompok kami, yaitu kelompok 1 pada hari ini, yaitu perhitungan biaya operasional non-personalia Persatuan Pendidikan atau BSOP, jenjang SD Inpres Tim Buseng Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2023. Saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu Putri Anggi, yang kedua Wafa Salsabila, yang ketiga saya sendiri Eka Pone, yang keempat Adawiyah Afrilia dan Hasmiati Nur Awalia. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh rekan kerja saya. Saya persilakan dengan hormat. Baik, yaitu definisi BOSP, rata-rata dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Kedua, metode perhitungan yang didasarkan pada metode yang digunakan BNSP 2009. Yang pertama yang dihitung adalah biaya operasi minimal. Yang kedua, dihitung berdasarkan standar-standar dalam PP 9/2005, terutama standar jumlah dan mutu, disesuaikan dengan keadaan daerah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan rekan kerja saya dengan hormat. Terima kasih, moderator. Selanjutnya adalah asumsi perhitungan. Di sini terdapat tabel, yakni jenis asumsi, jumlah satuan, dan keterangan. Yang pertama itu jumlah rombel, jumlahnya sebanyak 12, satuannya rombel, keterangannya 2 rombel kelas 1, 2 rombel kelas 2, 2 rombel kelas 3, dan 2 rombel kelas 4. Selanjutnya adalah jumlah siswa per rombelnya, jumlahnya sebanyak 21 orang. Lalu selanjutnya adalah jumlah siswa satu sekolah sebanyak 252 orang, kepala sekolah sebanyak 1 orang, jumlah guru termasuk Kepsek sebanyak 19 orang, 1 orang Kepsek, 12 orang guru kelas, 5 orang guru mapel. Yang selanjutnya adalah jumlah tenaga kependidikan sebanyak 6 orang, yakni 1 petugas perpustakaan, 2 orang tata usaha, 1 tenaga kebersihan, dan 2 petugas keamanan. Selanjutnya adalah jumlah mata pelajaran sebanyak 9 mata pelajaran, yakni 8 mata pelajaran umum dan 1 mata pelajaran mulok. Berikutnya adalah rekapitulasi. Standar isi yakni sebanyak Rp28.564.750. Standar proses Rp74.994.000. Standar penilaian Rp534.350.000. Standar kompetisi lulusan Rp9.755.000. Standar pendidik dan tendik Rp20.400.000, standar sarpras sebanyak Rp7.106.000, standar pengelolaan Rp1.200.000, standar pembiayaan Rp127.115.800. Total biaya sebanyak Rp803.381.150 dan biaya per siswa adalah sebanyak Rp3.188.020. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Langsung saja untuk materi selanjutnya, saya persilakan. Baik, grafik tersebut mencerminkan presentasi perbandingan atau pembiayaan berdasarkan berbagai standar. Nah, dalam grafik standar penilaian tersebut memiliki persentase biaya yang paling tinggi sebanyak 67%. Kemudian diikuti oleh standar pembiayaan sebanyak 16%, standar proses terdapat 9%, standar isi 4%, kemudian standar pendidik dan tendik sebanyak 3%, standar kompetensi dan sarpras masing-masing 1%, kemudian standar pengelolaan 0%. Grafik ini membantu dalam memahami alokasi anggaran untuk masing-masing standar dalam perbandingan persentase. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Selanjutnya, kebutuhan dana tambahan BOS dan pendidikan gratis. Asumsi rata-rata sekolah sebesar 12.000, di mana 21 siswa dibagi 12.000, yang artinya tiap kelas mengonsumsikan dana tambahan sebesar 12.000.
Kemudian BOSP biaya operasional personalia sebesar 3.187.999 dikurang dana BOS 0 rupiah, dana pendidikan gratis 0 rupiah. Kebutuhan jumlah dana per siswa sebesar 3.187.999 rupiah. Jumlah siswa yaitu 252 orang siswa. Kemudian kebutuhan jumlah dana total yaitu sebesar 803.375.748 rupiah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan saya. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk teman-teman dari kelompok lain. Apakah ada yang ingin memberi pertanyaan kepada kelompok kami? Moderator. Ya, Ainur Lutfi. Saya persilakan. Dari kelompok mana? Saya dari kelompok 4 ingin bertanya mengenai satu hal saja dulu pertama. Yang pertama itu standar penilaian itu tadi sampai 67%, lebih dari setengah dana BOS yang dipakai lah. Misal dana BOSnya itu 100%. Kenapa itu standar penilaiannya sampai 67%? Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Ainur Lutfi. Saya persilakan untuk kelompok lain. Mungkin ada yang ingin memberi pertanyaan kepada kelompok kami. Baik, mungkin untuk menunggu yang lain, kami juga meminta waktu kepada Ainur Lutfi untuk memberikan kami kesempatan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Terima kasih. Saya moderator. Mau bertanya. Ya, dari kelompok mana? Septianti dari perwakilan kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Bagaimana pengalokasian dana pendidikan dihitung berdasarkan standar dalam PP 19/2005, terutama standar jumlah dan mutu yang disesuaikan dengan keadaan daerah. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rizka Septianti untuk kemudian memberikan kami kesempatan menjawab pertanyaan dari baik. Untuk pertanyaan dari kelompok 4 yang diberikan oleh Ainur Lutfi, mungkin bisa dijawab oleh rekan saya Hasmiati Nur Awalia. Saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ainur Lutfi, di mana pertanyaannya yaitu kenapa standar penilaian sampai 67%. Standar penilaian mungkin memiliki persentase biaya yang tinggi. Dalam hal ini 67% karena standar penilaian melibatkan berbagai aspek penting dalam menilai pencapaian pendidikan. Ini mencakup perluasan pengawasan ujian, penyusunan soal ujian yang sesuai, dan penilaian kinerja siswa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hasmiati Nur Awalia. Saya kembalikan kepada kelompok 4 Ainur Lutfi. Bagaimana tanggapan atas pertanyaan dan jawaban yang telah kami berikan? Iya. Terima kasih atas jawabannya, saya terima. Terima kasih kembali. Baik, pertanyaan dari Rizka Septianti akan dijawab oleh rekan saya Putri Anggi. Saya persilakan. Baik, jadi pertanyaannya itu bagaimana pengalokasian dana pendidikan dihitung berdasarkan standar dalam PP 19/2005, apalagi terutama standar jumlah dan mutu yang disesuaikan dengan keadaan daerah. Jadi, pengalokasian dana pendidikan dihitung berdasarkan PP 19/2005 dengan mempertimbangkan standar jumlah dan mutu yang disesuaikan dengan keadaan daerah. Nah, standar ini mencakup berbagai faktor termasuk jumlah siswa, kebutuhan khusus, fasilitas sekolah, dan kebijakan pemerintah setempat.
Jadi dengan mempertimbangkan variabel-variabel tersebut, dana pendidikan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan unik setiap wilayah atau daerah, sehingga menciptakan pendekatan yang lebih adil dalam mendistribusikan sumber daya pendidikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, itu dia jawaban dari kelompok kami oleh pertanyaan dari Rizka Septianti. Saya kembalikan kepada Rizka, bagaimana dengan tanggapan jawaban dari kelompok kami? Saya rasa sudah cukup jelas. Baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Kembali. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.